disampaikan oleh Dr. Andes HM Lutfi Andi Muti MSI nomor anggota A34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi, yang terhormat anggota Balik, pengusul dan hadirin yang saya hormati. Kehadiran Undang-Undang Pertanahan dirasa penting karena beberapa alasan. Pertama, maraknya sengketa pertanahan serta terjadinya kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Dua, dalam rangka mencapai keadilan di bidang pertanahan yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, dalam rangka merespons perkembangan ilmu dan teknologi yang berdampak pada perkembangan kebutuhan ruang dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, fraksi Partai Nasdem memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Satu, terkait dengan peraturan mengenai hak pengelolaan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 sampai pasal 7, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, terdapat kerancuan apakah hak pengelolaan merupakan bagian dari hak menguasai negara atau merupakan hak atas tanah, karena hak pengelolaan diberikan dalam bentuk sertifikat hak. Kedua, bahwa banyak hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan oleh pihak ketiga dipergunakan untuk membangun tempat tinggal yang kemudian dijual kepada konsumen. Akan tetapi, banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa tempat tinggal tersebut berada di atas hak pengelolaan yang untuk perpanjangan haknya tergantung kepada persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Ketiga, tidak jelasnya ketentuan mengenai besarnya uang pemasukan yang harus diserahkan oleh pihak ketiga yang akan memanfaatkan hak pengelolaan kepada pemegang hak pengelolaan. Ketiga hal tersebut di atas memberikan andil atas potensi terjadinya sengketa pertanahan sebagai akibat dari implementasi hak pengelolaan di berbagai tempat di Indonesia. Untuk itu, fraksi Partai Nasdem merekomendasikan adanya kajian yang lebih komprehensif mengenai keberadaan hak pengelolaan dan implementasinya di lapangan sebelum diputuskan apakah keberadaan hak ini akan diperkuat dalam undang-undang atau justru dihapuskan saja. Kedua, perihal pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan 11. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu satu, keberadaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat sudah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana tertuang dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, implementasi atas pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat hampir tidak pernah dilaksanakan. Apalagi pada saat itu, semua kegiatan pembangunan lebih difokuskan kepada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perkebunan besar dilakukan secara masif dan terkadang melupakan atau tidak mempedulikan keberadaan tanah ulayat masyarakat adat setempat. Baru pada saat era reformasi, bermunculanlah klaim tanah-tanah ulayat yang sudah beralih fungsi menjadi areal perkebunan di berbagai tempat Indonesia. Dalam upaya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat,
fraksi Partai Nasdem mendukung sepenuhnya pengaturan mengenai hal ini, yang pada intinya memberikan pengakuan terhadap hak wilayah yang bersifat individual maupun komunal. Hanya saja implementasi dari pengaturan hak wilayah ini harus dikawal secara ketat dan hati-hati di lapangan agar tidak menimbulkan sengketa pertanahan yang baru. Ketiga, terkait dengan macam hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam pasal 8, ada beberapa catatan. A. Hak guna usaha atau HGU. HGU adalah hak atas tanah yang diberikan untuk usaha perkebunan. Kepemilikan HGU oleh perkebunan besar atau swasta pada saat ini kenyataannya telah menimbulkan kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang begitu lebar antara investor dengan petani pada umumnya. Dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dengan mudahnya memberikan ribuan hektar kepada investor untuk membangun kebun. Sementara itu pada sisi lainnya, kepemilikan lahan di Indonesia, khususnya lahan petani, semakin berkurang. Data terakhir, 0,2% orang Indonesia menguasai 75% tanah di Indonesia. Hal ini tentu memberi andil bagi kian senjangnya tingkat kesejahteraan di Indonesia. Saat ini, Gini rasio kita berada pada angka 0,43 atau berada pada ambang bahaya. Terkait dengan itu, fraksi Nasdem merekomendasikan adanya moratorium penerbitan HGU dengan disertai program redistribusi tanah kepada para petani untuk meningkatkan kepemilikan lahan pertanian yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Hak pakai untuk orang asing. Merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 42 huruf B, bahwa yang dapat mempunyai hak pakai ialah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pada kenyataannya, banyak orang asing di Indonesia yang tidak menyukai hak pakai atas bidang tanahnya. Sebagai contoh aktual adalah kepemilikan tanah di Pulau Bali, khususnya di Kabupaten Badung, sebagai pusat wisata tempat terkonsentrasinya wisatawan mancanegara. Di daerah ini, banyak wisatawan asing yang membeli bidang tanah dan kemudian menggunakan warga pribumi sebagai subjek hak dalam sertifikat hak miliknya. Untuk memberikan jaminan pengamanan atas kepemilikan bidang tanahnya, kemudian dibuatkan dokumen pendukung, yaitu 1 ada akta wasiat, 2 akta kuasa untuk memasang hipotek, 3 akta kuasa, 4 surat pernyataan bersama, 5 pengakuan hutang dengan memakai jaminan, 6 akta pemberian hak penggunaan, dan 7 akta sewa menyewa tanah. Semua langkah yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut adalah cara perolehan hak milik atas tanah melalui penyelundupan hukum. Kepemilikan bidang tanah oleh warga negara asing dengan cara seperti ini harus menjadi perhatian kita semua. Untuk mengatasi hal ini, fraksi Partai Nasdem mengusulkan pengaturan yang lebih ketat, termasuk pemberian sanksi yang berat kepada semua pihak yang terlibat dalam praktek ilegal ini, supaya upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan aset atau tanah milik warga pribumi dari penguasaan warga negara asing. C. Hak pakai selama digunakan. Hak atas tanah ini diberikan kepada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tupoksinya. Pada kenyataannya, hak tanah ini, khususnya yang diberikan kepada TNI, banyak yang digunakan untuk maksud lain, yaitu dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk kepentingan yang bersifat komersil. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik dengan masyarakat setempat, dan bahkan tidak sedikit yang sampai menimbulkan korban jiwa. Mengatasi hal ini, fraksi Partai Nasdem menyarankan adanya pengaturan yang lebih ketat atas persyaratan pemberian haknya, serta sanksi yang lebih tegas jika terjadi pelanggaran. Keempat, hak mengenai penggunaan ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah. Kedua hak ini adalah hak atas ruang di atas maupun di bawah tanah yang diadopsi untuk memfasilitasi perkembangan kebutuhan dalam masyarakat sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi infrastruktur. Ada 2 pembangunan infrastruktur di Indonesia yang memicu lahirnya kedua jenis hak ruang di atas, yaitu Mall Karebosi yang terletak di bawah permukaan di lapangan Karebosi di Makassar, dan Mass Rapid Transportation MRT di Jakarta yang masih dalam proses pembangunannya.
Hadirnya kedua hak ruang ini adalah suatu keharusan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi infrastruktur. Sebagai konsekuensi atas diadopsinya kedua hak atas ruang tersebut di atas, maka pendaftaran tanah yang selama ini kita kenal memasuki era baru, yaitu pendaftaran tanah 3 dimension atau 3D cadastre. Fraksi Partai Nasdem mendukung sepenuhnya pengaturan mengenai hak penggunaan ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah, karena pengaturan baru ini akan mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju dalam pengelolaan administrasi pertanahannya. Kelima, mengenai reformasi agraria. Penjelasan umum angka 1 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 mengatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk menetapkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan kehadiran bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil makmur. Dengan perkataan lain, keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Fakta bahwa petani memiliki posisi strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan sudah diakui oleh kita semua. Adalah suatu kenyataan ironis bahwa sebagai penghasil dan penyedia kebutuhan dan kecukupan pangan untuk masyarakat di seluruh negeri, banyak petani kita yang hidup dalam kemiskinan dan bahkan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, salah satu persyaratan pokok yang terlebih dahulu harus diwujudkan adalah kedaulatan dan kesejahteraan petani. Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan petani adalah melakukan reformasi agraria. Menurut Gunawan Wiradi tahun 2005, reforma agraria adalah penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil, dalam hal ini petani, buruh, tani, dan lainnya, secara menyeluruh dan komprehensif. Dalam RUU Pertanahan, reforma agraria diatur dalam pasal 41 sampai 50 yang antara lain mengatur: 1. Objek reforma agraria, 2. Penerima TORA, 3. Penyelenggaraan reforma agraria, 4. Akses reform, dan 5. Hak dan kewajiban penerima TORA. Fraksi Partai Nasdem sangat mendukung pengaturan mengenai reforma agraria ini. Akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut mengenai persyaratan penerima TORA, tanah objek reformasi agraria atau subjek hak, serta akses reform, pemberian akses untuk bantuan permodalan. Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi sekedar kegiatan redistribusi tanah saja dan tidak memberikan hasil yang konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tanah penerima toranya. Keenam, pengadilan pertanahan. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu berhubungan dengan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya dengan cara-cara yang benar atau bahkan dengan cara-cara melanggar aturan. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan terjadinya sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya dan bersifat sengketa data fisik menyangkut batas bidang tanah dan atau data yuridis menyangkut alat hak. Dalam RUU Pertanahan pasal 59 ayat 1 dinyatakan bahwa penanganan sengketa mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat di antara para pihak. Dalam hal pemufakatan tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikan melalui lembaga peradilan. Dengan konteks inilah kemudian diperlukan adanya suatu lembaga pengadilan pertanahan sebagaimana tertuang dalam pasal 61 RUU yang juga mengatur bahwa satu pengadilan pertanahan berada pada setiap pengadilan negeri yang berada di setiap ibu kota provinsi. 2. Wilayah hukum pengadilan pertanahan meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. 3. Pengadilan pertanahan merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan pengadilan umum
dan 4 pengadilan pertanahan bertugas berwenang memeriksa dan memutuskan perkara sengketa di bidang pertanahan. Selanjutnya diatur dalam pasal 82 bahwa hukum acara pada pengadilan pertanahan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Fraksi Partai Nasdem sangat mendukung pengaturan mengenai pengadilan pertanahan dengan harapan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan ke depan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pimpinan, para anggota balik dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan pandangan fraksi di atas, maka fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui RUU Pertanahan untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.